mengejar yang lebih besar, yang fardu, ya, tinggalkan yang sunat untuk mendapatkan keafdalan yang fardu, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sunanul wudu isnata asyarata. Sunnah-sunnah wudu ada 12 perkara. Sunnah-sunnah wudu ada 12 perkara. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Ini kapan membaca basmalahnya ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim ketika mencuci telapak tangan. Jadi sebelum wudu tuh cuci telapak tangan dengan membaca basmalah, bismillah, dengan air yang mengalir. Lihat, Islam mengajarkan 1400 tahun yang lalu ini, ya. Nabi telah mengajarkan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Cuci tangan sebelum berwudu, telapak tangan itu sampai ke pergelangan tangan, itu sunnah sebelum berwudu, sambil membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, sunat wudu, ghaslul kaffain ilal ku'ain, membasuh telapak tangan, kedua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga, as-siwaku, bersiwak. Nah, ini sudah sering juga saya bahas di pertemuan yang telah lalu. Siwak ini sunnah yang sangat dianjurkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Miswak, belilah miswak. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk kaum Adam, untuk kaum Hawa, untuk laki-laki perempuan. Miswak adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan ini sekarang diabaikan oleh umatnya. Miswak, sunnah yang terabaikan sekarang ini, Pak. Padahal carinya tak susah. Banyak orang jualnya, walaupun pohonnya itu tidak ada di tempat kita ini. Tidak ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, tidak ada. Adanya di Arab sana, ya. Di Timur Tengah sana, di Pakistan ada di sana, ya. Pohonnya, nama pohonnya arak, pohon arak. Dari ranting-ranting pohon tersebutlah dipotong-potong dijadikan kayu miswak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miswak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli hal. Kalaulah tidak menyusahkan bagi umatku, kalaulah tak sekiranya susah, ya, kalaulah sekiranya tak susah kita mendapatkan siwak itu, kata Rasulullah, la amartuhum bisiwak, aku akan wajibkan siwak itu 'inda kulli hal, di setiap hal keadaan, kata Rasulullah. Rasulullah tuh Bapak Ibu mau masuk rumah siwak dulu. Udah sampai ke dalam rumah mau ngomong sama ahlinya, sama keluarganya, sama anak istrinya, siwak dulu. Mau makan siwak, habis makan siwak. Rasulullah keluar rumah siwak, mau safar siwak lagi, mau baca Quran siwak lagi, selesai baca Quran siwak, sebelum salat sunat siwak lagi, sebelum salat fardu siwak lagi. Luar biasa, inda kulli hal, kata Rasulullah. Kalaulah tak memberatkan bagi umatku untuk mencari alat yang namanya siwak itu untuk gosok gigi, la amartuhum inda kulli hal, aku akan wajibkan. Tapi Rasulullah wajibkan? Tidak. Takut kesusahan kita mencarinya. Sekarang ini tidak susah lagi. Banyak orang yang jual, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu sekarang semuanya pegang Android. Bapak Ibu, kita semua sekarang tuh tak lepas dari yang namanya Android, HP Android itu. Cari di situ, ada aplikasi Lazada, ya, ada. Shopee, pernah belanja online, Mbak? Coba tulis di situ siwak. Banyak. Tinggal duduk manis saja di rumah lagi, datang nanti itu paketnya. Ya. Itu. Kita nih kadang sunnah-sunnah yang seperti ini kita anggap remeh. Sahabat itu kalah berperang karena belum bersiwak sebelum berperang. Jadi bukan perkara yang sepele itu. Sahabat itu pernah kalah dalam peperangan karena meninggalkan sunnah yang namanya siwak itu. Jadi ketika sahabat bersiwak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di saat musuh mau menyerang, sahabat semuanya sepakat bersiwak begini di depan musuh. Di depan musuh mau menyerang.
Kemudian Allah tampakkan kehebatan sunnah itu, kehebatan siwak itu. Di saat mereka menyerang, mereka melihat gigi-gigi sahabat itu sebesar bukit-bukit Uhud, Pak. Itu kisah di dalam kitab Hayatus Sahabah. Ketika musuh ingin menyerang kaum muslimin, Allah menampakkan sunnah yang namanya miswak itu. Ketika mereka bermiswak, para sahabat, kemudian para musuh melihat gigi-gigi sahabat itu sebesar-besar bukit Uhud, lari itu pontang-panting musuh itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kehebatan miswak. Kalau sekarang kita cerita, kita dengar hal-hal seperti ini ya seperti dongeng. Masa iya pula? Ya, iman kita tak sampai. Iman kita nih tak sehebat sahabat di dalam meyakini hadis-hadis seperti ini. Banyak lagi, ada hadis-hadis sahabat yang jalan di atas air dengan kudanya, telapak kaki kudanya pun tak basah. Hebat tak sahabat? Ada sahabat sholat 2 rakaat, ontanya mati hidup lagi, ada. Sampai tak kira-kira keimanan kita meyakini? Kalau kita dengar sekarang cerita-cerita kayak gitu, itu dongeng gitu, enggak? Itu cerita bohong aja. Hadis sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian sunnah wudhu lagi. Itu siwak ya. Siwak ini banyak kelebihannya, Pak. Mencerahkan mata. Kalau Bapak Ibu ada yang kena sakit mata, rabun, katarak, coba amalkan siwak itu. Amalkan terus siwak itu, insya Allah berkurang itu. Sembuh penyakit mata itu. Ya. Mencerahkan mata, memfasihkan lidah. Kalau mau fasih baca Al-Quran, siwak dulu. Siwak dulu. Fasih baca Quran. Lembut lidahnya baca Quran. Dan salah satu keistimewaannya juga dimudahkan oleh Allah ketika mengucapkan syahadat di waktu sakaratul maut gitu. Allah mudahkan. Itu keistimewaan siwak. Belilah siwak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehingga dikatakan oleh para alim ulama al-fuqaha kita, kalau tak dapat siwak itu sekurang-kurangnya, ini betapa pentingnya siwak, sekurang-kurangnya jadikan jari telunjuk kanan kalian itu gosokkan ke gigi, niatkan sebagai siwak. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Para ulama fikih, ulama fuqaha menyarankan kepada kita pentingnya bersiwak. Kami kan dah pakai odol gigi Pak Ustaz. Iya, siwak itu sebagai sunnah. Kalau kurang puas rasanya, tidak bersih rasanya, ya ditambah lagi gosok gigi biasa seperti biasa, tidak apa-apa. Yang intinya miswak itu, siwak itu jangan ditinggalkan. Ada keutamaan di batang siwak itu, banyak zat-zat yang berfaedah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Membunuh nikotin, racun-racun yang masuk ke tenggorokan kita, ya, menyehatkan paru-paru, ya, menyehatkan maidah, lambung. Miswak itu luar biasa, kecil tapi faedahnya besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, al-madmadatu. Yang keempat, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut. Itu berkumur-kumur namanya. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Itu istinsyak namanya, sunnah. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita, yang paling afdal gunakan satu cidukan air untuk berkumur-kumur sekaligus memasukkannya ke dalam hidung sekaligus. Paling afdal di dalam mazhab Imam Syafi'i. Caranya gimana Pak Ustadz? Ambil airnya, masukkan ke mulut, langsung lagi masukkan ke hidung dengan air yang sama. Satu cidukan saja untuk mulut dan hidung. Itu afdal di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan di dalam kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Afdal, satu kali cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Kaifiatnya mesti tahu, jangan asal-asalan. Ambil air, masukkan ke mulut, masukkan ke hidung lagi. Gitu. Sekali baru tuh. Buat pula lagi. Ke mulut sekaligus ke hidung. 2 kali. Ya. 3 kali sunnah. Baik. Kemudian yang keenam, takhlilul lihatil kathah, menyelit-nyeliti janggut yang tebal. Kalau orang Indonesia kita tak janggut, ya, ada juga satu-satu, ya, yang keturunan, yang berjambang, yang berewokan, ya, itu tebal.
Kalau sekiranya tebal, sunnah diselit-selitkan jari jemarinya seperti ini, dimasukkan ke dalam begini. Sunnah kalau sekiranya tebal. Kayak mana menilai tebal itu Pak Ustadz? Tak nampak warna kulitnya, hitam semua, itu udah tebal itu dikategorikan tebal. Tapi kalau masih bayang-bayang, cuman 7 helai, enggak perlulah digini-gini kan, ya. Ini kadang 7 helai cuman. Baik, itu untuk orang Arab biasanya itu ya, yang lebat berewokan itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, sunnah ketika berwudu mashu jami'ir ra'si. Yang ke-7, sunnah ketika berwudu menyapu semua keseluruhan kepala. Ini sunnah. Yang wajibnya tadi sebahagian, setengah, ya, atau sekurang-kurangnya 7 helai. Ya. Yang afdal, yang sunnahnya tuh semua. Kalau bisa semua. Kalau ibu-ibu rambut panjang, ya tetap usap dari depan sampai ke tengkuk ke belakang begini. Terus majukan lagi ke depan. Begini. Bagian atasnya aja, bagian luar, bagian zahirnya aja. Jangan ibu tarik ke belakang begini, terus ibu masukkan ke bawah begini, ke depan begini, jadi hantu jadinya. Ya. Nyusahkan nanti itu. Ya. Bagian luar aja usap, bagian zahir luar. Begini. Ya, baik, sunnah untuk laki-laki dan wanita. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mashul uzunain bima'in jadid. Kemudian menyapu kedua telinga. Ya, menyapu kedua telinga dengan air yang baru. Itulah seperti tadi yang saya contohkan itu. Kalau mau satu kali sekaligus saja, ya, sisakan telunjuk dan jempolnya seperti kaifiat yang telah saya sampaikan itu. Baik, kemudian yang ke-9, sunnah berwudu takhlilu asabi'il yadain wa rijlain. Jangan lupa ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki itu. Ini takhlil di dalam sunnah wudu diajarkan. Kenapa kita sekarang baru tahu ketika mengalami pandemi ini, COVID-19 nih, baru tahu cuci tangan yang benar itu begini. Di Islam sudah diajarkan takhlilul asabi'. Islam sudah mengajarkan, Nabi telah menyampaikan sunnah. Ya. Ketika berwudu itu cuci tangannya begini, nih begini. Diceragahkan begini jari jemarinya. Kita baru tahu Pak semenjak pandemi ini cuci tangan itu begini. Bukan gini aja, begini. Iya, tengok Islam sudah mengajarkan begini, cuci telapak tangan, kemudian takhlil, ya, menceragahkan jari jemari seperti ini. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah berwudu selanjutnya adalah taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Itu sunnah. Mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian yang ke-11, sunnah berwudu taslisut taharah, membuat 3 kali. Jadikan 3 kali, 3 kali muka, 3 kali tangan kanan, tangan kiri 3 kali, menyapu kepala 3 kali, ya. Kalau yang sekali ada juga hadisnya. Kalau mau buat 3 kali ada juga hadisnya. Tapi sekali itu wajib. Ya. Tuh. Sekali itu wajib. Kali yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Kalau keempat pembahasan sedikit, ya, ada pembahasan sedikit. Kalau dia sengaja Pak Ustadz dibuatnya 4 kali, makruh. Ya. Tapi kalau air ini air yang dibayar untuk keperluan bersama, seperti air di masjid. Ini dikatakan di dalam kitab Nailur Roja, Syarah Safinatun Najah. Ini saya gandeng langsung ini Pak, fikih untuk pemula dan keterangannya sedikit di sini. Makanya saya tengok dua-dua ini. Ya. Kalau di sini dikatakan 3 kali. Di sini dia membahas yang memakruhkan lagi. Dia lebihkan dari 3 kali, 4 kali makruh. Itu kalau air kita sendiri di rumah, kita punya, kita bayar sendiri. Kalau air masjid yang dibayar untuk keperluan bersama, udah 3 kali, tahu dia udah 3 kali, yakin dia, dilebihkannya lagi 4 kali, haram hukumnya. Nah itu, lihat, udah saya bahas tadi. Hati-hati nih dengan barang-barang masjid ini. Air yang menggunakan fasilitas-fasilitas masjid itu hati-hati. Mesti cermat, hemat. Saya hemat-hemat mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini wa yuhramu minal musabbal wa milkil ghairil ladzi la yuzannu ridahu. Orang yang melebihkan dari 3 kali, dan air itu adalah air milik bersama yang dibayar untuk kemaslahatan bersama. Haram, bukan makruh lagi, kecuali air sendiri baru makruh. Ya. Kemudian dia bilang dan menggunakan air untuk berwudu yang mana air itu belum diizinkan untuk digunakan oleh si pemiliknya. Haram juga di dalam kitab ini terangannya. Luar biasa nih Bapak Ibu, ya, yang kita bahas ini. Yang kita berwudu, ada keran di rumah orang. Keran di depan rumah orang kita buka, kita belum minta izin. Yang belum diizinkan air tersebut oleh tuannya kita gunakan untuk, katakan berwudu Pak Ustadz, ya maling namanya, mencuri. Haram. Sah wudunya Pak Ustadz, wudunya sah tapi tidak dapat pahala. Itu. Ini yang detil-detil sedikit ya Bapak Ibu yang dimuliakan. Hati-hati. Jangan mentang-mentang saya kan berwudu untuk ibadah. Ada keran di depan rumah orang, tidak minta izin, buka langsung wudu itu. Wudunya sah tapi tak dapat pahala. Hukumnya apa? Ya, melakukan hal tersebut haram. Yang guna kita belajar. Jadi kita tahu sampai detil-detil kita tahu. Baik. Kemudian al-muwalah. Sunnah wudu yang ke-12 al-muwalah, berturut-turut. Mesti langsung berturut-turut. Di sini maksudnya beda sama tertib. Kalau tertib berurutan, kalau al-muwalah ini langsung, ya, langsung, nggak boleh ada jedah. Langsung nggak boleh ada jedah. Umpamanya dia udah kumur-kumur nih, ya. Ini hal-hal yang sunnah-sunnah dalam wudu. Dia udah kumur-kumur, kemudian dah kumur-kumur 3 kali, dia duduk dulu, chattingan dulu sama kawannya, karena ada masuk pesan di WA. Udah siap kumur-kumur, dia chattingan dulu, buka HP dulu, terus dilanjutkannya memasukkan air ke dalam hidung, nggak boleh. Ulang lagi kumur-kumurnya, ulang dari kumur-kumur lagi. Loh tadi kan udah kumur-kumur ya, karena ada jeda. Tadi kamu nelpon, kamu chattingan, maka bukan mualah namanya. Jadi yang sunnah-sunnah tadi pun mesti langsung berurutan, nggak boleh ada jeda. Nah itu. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah nanti kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, allati tubtilul wudu, yang membatalkan wudu. Insyaallah kita kembangkan lagi lah, kita tambah lagi, ya, lebih detail, ya. Beda dengan pertemuan yang telah lalu, karena ini ulangan, tak mungkin ulangannya itu sama, kita tambahkan sedikit. Makanya saya bawa satu kitab syarah, kitab keterangan, namanya kitab Nailur Rojah. Kalau yang kemarin kita pelajari dulu, ya, kali yang pertama ini Al-Fiqhul Wadih, fikih pemula. Ini dasar-dasar aja nih. Kalau tambah-tambahannya tuh di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, lumayan lengkap lah kitab Nailur Rojah ini. Baik, nanti di pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni allati tubtilul wudu, yang membatalkan wudu. Baik, sampai di sini insyaallah mudah-mudahan bertambah ilmu fikih kita, dapat langsung kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.